الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Di bulan yang mulia ini, bulan yang sama-sama kita rindukan, bulan yang penuh sejarah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hadiah spesial bagi orang-orang yang beriman. Di mana dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 183 Allah Subhanahu wa taala memanggil hanya orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kaum sebelum kita. Jadi Nabi Adam, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Daud, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi sebelum kita, kaum-kaum terdahulu itu juga diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa. Namun umat Rasulullah diberi waktu spesial di mana hanya di bulan Ramadan adalah puasa yang wajib bagi umat Islam. Berbicara tentang puasa, ada, kalau kita mau lihat menarik sedikit sejarah, bahwa di tahun 1 Hijriah puasa yang wajib adalah 10 Muharram. Namun di tahun berikutnya, di 2 Hijriah, syariat puasa baru hadir di situ. Itu menandakan bahwa 10 Muharram sudah bukan wajib lagi, tapi dia sunnah. Setelah itu, bulan Ramadan lah menjadi satu-satunya bulan wajib bagi kita untuk menunaikan ibadah puasa. Dan momentum 2 Hijriah juga, selain puasa Ramadan, ada juga di mana perang pertama kali dalam umat Islam, yaitu perang Badar. Jadi bisa dibayangkan di waktu itu 17 Ramadan Rasulullah SAW bersama umat muslim harus berperang melawan kafir Quraisy yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa agar Allah memberikan bala bantuan dan tentaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyiapkan bala tentaranya, yaitu para malaikat, untuk ikut berperang dalam perang Badar. Dan selain itu ada juga yang hal spesial yang sama-sama kita tahu, bahwa Allah juga mempersiapkan satu surga khusus bagi orang-orang yang mencintai atau selama umur hidupnya mereka senantiasa berpuasa di luar dari puasa Ramadan, ya, puasa-puasa sunnah, yaitu surga Ar-Rayyan. Luar biasa. Ini yang Allah berikan kepada umat Islam, hanya orang-orang beriman. Ending dari puasa ini sebenarnya apa? Allah ingin memberikan kita predikat takwa, la'allakum tattaqun. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang apa saja yang membatalkan ibadah puasa kita. Pertama adalah memasukkan makanan atau minuman atau zat apapun dalam mulut kita. Apa itu berupa makanan ataupun minuman. Itu yang membatalkan puasa yang pertama. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tetap puasanya sah, ya. Dan kalau kita sudah muntah dengan tidak sengaja, itu
tipsnya adalah kumur-kumur dulu. Karena ketika muntah kan masih ada bekas muntah di mulut kita, makanya harus dikumur-kumur dulu, setelah itu selesai. Yang ketiga adalah bersenggama di siang hari. Nah, ini ada kisah di mana ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, celakalah aku." Lantas Rasulullah bertanya, "Ada apa denganmu wahai sahabatku?" "Aku telah bersenggama dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan ini wahai Rasul." Lantas Rasulullah mengatakan, "Bisakah engkau memerdekakan budak?" Sahabat tersebut mengatakan, "Aku tidak bisa wahai Rasulullah." "Apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Dan sahabat pun menyampaikan bahwa, "Aku juga tidak bisa wahai Rasul." Yang ketiga beliau sampaikan, "Berikanlah makanan kepada 60 fakir miskin." Maka sahabat pun mengatakan, "Saya juga tidak bisa Rasul." Lantas Rasulullah memberikan kurma kepada sahabat tersebut, mengatakan, "Berilah ini kepada fakir miskin." Lantas sahabat tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, di daerahku, di desaku itu tidak ada orang miskin yang lebih miskin daripada saya." Sampai Rasulullah SAW tertawa, dan akhirnya Rasulullah mengatakan, "Oke lah, kalau begitu berilah ke kurma tersebut ke keluargamu." Itu menandakan bahwa Rasulullah SAW sampai memberikan keringanan yang sangat ringan, sampai sahabat tersebut karena sangat miskin dan sudah tidak memiliki apa-apa, kurma tersebut diberikan oleh sahabat tersebut. Nah, dan keempat adalah keluarnya air mani dengan sengaja, ya, itu yang akan membatalkan puasa kita. Yang kelima, hilangnya akal. Hilang akal ini bisa gila, mabuk, atau pingsan. Ini juga membatalkan puasa. Yang keenam ini, 6, 7, dan 8 ini adalah perempuan ketika haid, ya, ini membatalkan puasa. Melahirkan, apakah dia aborsi atau keguguran atau melahirkan secara normal, dia batal puasanya. Yang kedelapan adalah nifas. Ini khusus untuk perempuan. Lalu di bidang medis ada beberapa hal yang juga membatalkan puasa. Kalau ulama ahli dalam hadis mengatakan bekam itu termasuk membatalkan puasa. Termasuk juga infus dan donor darah. Dan yang terakhir yang membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Dari 10 itu semoga kita terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Selain itu juga dalam berbicara, ya, berbicara kita harus menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk berbohong, memfitnah, ghibah, dan semacamnya. Mari kita mengubah dari saat ini segala sesuatu yang negatif itu menjadi, ya, berkata jujur, berkata hal yang bijak, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Sebelum saya akhiri, saya ingin berikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Madinah, jangan lupa membeli kurma. Bulan Ramadan telah tiba, mari kita sambut dengan sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.